Oke guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gua Bagde. Jadi kali ini gua bakal ceritain kisah-kisah horor, dan acara ini pun akan diberi judul DCH, di cerita horor. Jadi kali ini ada cerita horor yang bakal gua bawain. Ini berdasarkan cerita dari DM-an yang gue baca. Jadi ada salah satu kisah pendaki di Gunung Gede Pangrango. Jadi kita simak ceritanya. Kisah ini berawal dari dua orang pendaki yang bernama Dika dan Reno. Dika dan Reno ini akan menaiki Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Tujuan mereka sebenarnya ke Gunung Gede. Gitu. Nah, si Dika ini dia pendaki senior. Dia udah melalang buana di dunia pendakian. Nah, sedangkan si Reno ini dia baru pertama kali naik gunung. Di bawahnya lewat Cibodas. Ketika dalam pendakian, semua berjalan dengan lancar. Di pos 1 aman, seperti biasa kita berjalan. Di pos 2, pos 3, sampai di pos 4. Di pos 4, Dika ini mengambil kesimpulan untuk camp di pos 4. Padahal tinggal selangkah lagi dia ke pos 5. Mungkin karena Renonya sudah tidak kuat, karena dia pendaki pemula. Jadi dia memutuskan untuk camp di pos 4. Nah, disinilah awal mula kejadian-kejadian mistis itu terjadi. Mereka sampai di pos 4 sekitar pukul 11:30 malam. Setelah mereka mendirikan tenda, tidak lama kemudian kabut tebal menghampiri tenda mereka. Suasana di situ mulai mencekam. Terus ada suara angin juga yang menderu di sela pepohonan tua. Jadi kan kalau di kandang batu itu memang banyak batu, tapi di sela-selanya itu banyak pepohonan yang nggak begitu tua juga sih sebenarnya. Ya bisa dibilang pohon tua juga sih. Cuman ya untuk area space camp itu bisa 3-4 tenda kalau nggak salah ya. Nah, di malam itu Reno berbisik. Suaranya berat. Dik, lu denger gak? Kayak ada suara langkah di belakang tenda. Berat, tapi nggak ada suara ranting patah. Ucap Reno. Karena dia pendaki pemula, parnoan gitu kan ya, takut mungkin. Terus Dika menjawab sambil mengaduk kopi tuh. Sambil ngaduk kopi. Alah, paling babi hutan atau musang kali. Jangan dipikirin. Di Gunung Gede mah banyak penghuninya gitu. Aslinya mah fokus aja sama napas lu. Ucap Dika. Menjawab santai. Reno menjawab lagi. Bukan Dik, ini beda. Tadi pas kita ngelewatin air terjun,
Gua ngerasa ada yang ngikutin. Pas gua nengok ke belakang, kabutnya kayak ngebentuk badan orang, tinggi banget. Ucap Reno. Keren juga ya. Sedika menjawab lagi sambil tertawa kecil. Halusinasi itu, oksigen tipis itu, makan dulu biar otak lo kagak ngaco. Ucap Dika begitu. Ya sih, kalau misalkan kita semakin tinggi naik gunung itu, oksigen tuh semakin menipis, mungkin bisa jadi halusinasi. Tiba-tiba ada suara srek srek terdengar sangat dekat di samping playseat tenda mereka. Suara itu diikuti suara lonceng kecil yang berdenting pelan. Glinting, 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 glinting. Reno bertanya. Dia sambil mematung dan matanya melotot. Dik, pendaki mana yang lewat jam segini gak pakai headlamp? Dan dengar nggak? Itu ada bunyi kelenteng kayak kalung kuda. Mungkin si Reno ini pemula, jadi sebenarnya bukan cuman kalung kuda, banyak pendaki termasuk gua sendiri naik gunung itu pakai lonceng. Yang pertama, kalau misalkan kita hilang, lebih memudahkan untuk pencarian oleh pihak ranger. Nah, tapi keanehannya di sini, ini berada di sekitar jam 1 malam. Secara logika, harusnya pendaki naik jam 1 malam itu memakai headlamp atau senter. Nah, sedangkan di sini yang diceritakan oleh Reno, dia memakai lonceng kecil seperti pendaki, tapi tidak memakai headlamp. Lalu Dika terdiam. Tangannya berhenti mengaduk kopi. Dia lagi ngaduk kopi ini. Tiba-tiba berhenti nih. Anjir. Matanya menatap kebayangan yang ada di dinding tenda. Jadi di tenda itu kan transparan, guys. Jadi si Dika ini menatap dinding tenda. Kok ada bayangan, kan? Lalu si Dika ini memberitahu kepada Reno, Ren, jangan lihat arah lubang. Ucap Dika. Reno menjawab. Suaranya dia hampir hilang, si Reno itu. Dia menjawab, kenapa? Dika berbisik sangat pelan. Di luar gak ada kaki yang gue lihat. Bayangan dari sela-sela bawah tenda, dia gak napak. Wih, jing merinding gua. Jadi si Dika ini lagi ngaduk kopi sambil ngeliat ada bayangan. Tapi pas dia lihat ke bawah, bayangan itu gak napak, gak ada kakinya, guys. Terus tiba-tiba suara bisikan muncul tepat di telinga Reno. Meski ya Dika ada di depannya Reno, jadi ini Dika nih, ini Reno di belakang. Nah di sini dibisikin, ini orang munculnya di mana? Kok bisa bisik? Aneh sih. Terus suara misterius itu berbisik, punten, kiringan. Kalau di dalam bahasa Sunda itu artinya permisi, saya mau ikut. Reno berteriak histeris. Wah, Dika,
Dia di dalam, dia di belakang gua. Dika langsung menyalakan senter ke arah belakang Reno. Kosong Ren ketika di senter. Nggak ada apa-apa Ren. Reno menjawab seperti seorang napas yang ketakutan, dan dia menangis, sedikit menangis. Tapi pundak gua berat nih, dingin banget, kayak ada tangan yang nempel di leher gua. Ucap Reno. Lalu Dika melihat ke arah pundak Reno. Ketika dia melihat pakai senter ke arah pundak Reno, mukanya seketika memucat. Ia melihat bekas telapak tangan berlumpur hitam ya. Di telapak tangan, nggak gini sih, gini nih ya. Ini telapak tangan berlumpur hitam. Perlahan muncul di jaket Reno, seolah tekanan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Jadi dia melihatnya kayak ada yang neken pundaknya Reno. Lalu Dika menjawab. Dia berusaha tegar. Pakai carrier lo. Kita turun sekarang. Jangan nengok ke belakang. Apapun yang manggil nama lu, jangan dijawab. Reno menjawab. Tapi ini tengah malam, Dik. Dika menjawab. Lebih baik kita jalan di kegelapan daripada di sini bareng sama dia. Ayo jalan. Akhirnya mereka packing, sudah beres, langsung cabut. Nah, ketika mereka keluar tenda, ya sudah mau packing, dengan terburu-buru, di sekeliling mereka seperti ada mata merah menyala di sela-sela pepohonan. Dan mereka selesai packing, lalu berjalan terburu-buru. Nah, ketika mereka berjalan, suara lonceng itu kembali berdenting, seperti mengejar mereka. Dan mereka terus dikejar sampai pos Simaksi. Ketika mereka sedang berada di pos Simaksi, kebetulan di situ ada warung yang buka. Dan mereka menceritakan semua kejadian yang mereka alami di pos 4. Lalu salah seorang pengurus warung tersebut melaporkan kepada orang yang tanda kutip bisa. Lalu si Reno dan Dika dibacakan ayat-ayat, lalu diceritakan bahwa mereka diikuti oleh sosok penunggu gunung gede yang menyukai mereka. Sampai mereka di rumah, tidak ada hal yang terjadi karena sudah dibersihkan oleh warga setempat. Oke, sekian video dari gua. Mudah-mudahan menghibur. Tunggu video misteri selanjutnya. See you di next video. Bye bye.